Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, sekarang saya akan share screen dulu ya. Eh, Materi kita tentang kok nggak ada ya guys? Tentang karate. Oke. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama dengan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Damas Haryo Caroko. Eh, Sekarang sedang kuliah di UNY, Pendidikan Olahraga. Oke, sebelum mulai pembelajaran, bagaimana perasaan kalian saat ini? Coba kalian apa emot lewat Zoom guys. Oke, coba ayo Mas Katon, Mbak Jenny. Wih, Mas Aristo tertawa. Wih, oke 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 oke. Mas Katon sepertinya sudah capek ya. Oke, yang pertanyaan kedua, level berapa kesiapan kalian untuk belajar? Oke, di komen ya. Level nol. Kenapa Mbak Jenny level nol? Mbak Jenny 1 sampai 10 berapa Mbak Jenny? Nol Mbak Jenny. Mas Katon 1,5. Iya, udah capek sepertinya Mbak Jenny dengan kelakuan saya ya. Oke, 100. Siap Mas Aristo. Iya, Mas Asri ini mana ya? Tidur ya Mas Asri ya? Mas Asri mana ya? Tidur ya? Mas Asri, Mas Asri. Oke, berikutnya. Oke, agenda pembelajaran pada hari ini kita awali dengan pembukaan 10 menit, tapi kita persingkat aja ya karena waktunya sudah mepet. Jadi kita dikit-dikit aja. Penyampaian materi kita 40 menit, tanya jawab kita ada 20 menit, dan refleksi dari pembelajaran sehari ini kita 10 menit. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, teman-teman ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah dunia, bagaimana awal karate itu berada gitu loh. Nah, karate itu mulai ada di abad 16 di Pulau Okinawa namanya. Tapi sebelum jadi karate, karena Okinawa itu dulu belum jadi bagian dari Jepang. Jadi namanya bukan karate, tetapi tote. Nah, tote ini memiliki makna yaitu tangan Cina. Tangan Cina. Nah, kemudian di abad ke-19, Pulau Okinawa ini menjadi bagian dari Jepang. Nah, karate karena berkembangnya di Pulau Okinawa, jadi itu diganti ke katakana atau bahasa Jepang yang awalnya tote menjadi karate, diubah oleh yang namanya Sensei Gichi Funakoshi. Oke, berubah karate pada tahun 1916. Itu sejarah dari awalnya karate di dunia. Tapi bagaimana sejarahnya karate di Indonesia? Bagaimana cara masuk karate, awal mula karate masuk ke Indonesia? Nah, kita akan menjelaskan di slide berikutnya. Oke, ini sejarah karate di Indonesia. Nah, dulu itu ada mahasiswa yang belajar di Jepang. Ada 3 orang. Ada Abdu Adi Kusumo, Mucar, sama Karyanto. Nah, itu 3 mahasiswa yang belajar di Jepang kemudian pulang ke Indonesia. Pada saat itu
Nah, karena mereka belajar karate di Jepang dan kemudian mengajarkan karate di Indonesia. Nah, alirannya Shotokan. Jadi ada beberapa aliran di karate itu. Nah, yang bertiga ini mengajarkan karate Shotokan di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1963 didirikan dojo. Awal-awal dojo, dojo itu tempat latihan untuk karateka di Jakarta itu pada tahun 1963. Kemudian mulai berkembang dan mendirikan ya Forki. Forki itu Federasi Olahraga Karate di Indonesia. Itu menjadi lembaga resmi dari karate di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa tingkatan sabuk di karate. Itu saya akan mengenalkan, sebenarnya di beberapa perguruan itu beda-beda, tapi saya akan memperkenalkan yang saya ketahui dan saya pelajari selama ini. Nah, itu yang pertama kita ada sabuk putih. Sabuk putih, kemudian sabuk kuning yang kedua, dan sabuk oranye. Nah, sabuk oranye ini di beberapa perguruan tidak ada. Nah, saya kebetulan ini sekarang di Lemkari, Lembaga Karate di Indonesia, itu ada yang namanya sabuk oranye. Kemudian setelah kita sabuk oranye, masuk ke sabuk hijau. Setelah sabuk hijau, langsung ke biru. Nah, di biru ini sebenarnya ada dua tingkatan. Jadi biru muda dan biru tua. Oke, jadi setelah hijau itu biru muda dulu. Setelah biru muda itu biru tua. Itu. Tapi sama-sama biru. Terus setelah itu ujian lagi, kemudian masuk ke sabuk coklat. Nah, sabuk coklat ini beberapa kali untuk ujian untuk menuju ke sabuk hitam. Jadi nggak sekali ujian. Kalau yang sabuk putih, kuning, oranye, hijau itu kan satu kali ujian langsung naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat gitu. Tapi untuk sabuk coklat ini khusus. Jadi dia nanti tetap sabuk coklat eh, itu sampai ujian ke 5 sampai 6 kali. Kalau bisa bagus gerakannya bisa 4 kali itu sudah bisa sabuk hitam. Itu. Kemudian lalu dilanjutkan dengan sabuk hitam. Nah, sabuk hitam itu udah jadi senpai atau jadi guru lah, bisa jadi guru di dojo. Tuh. Sabuk hitam ini ada tingkatannya juga. Sabuk hitam itu ada tingkatannya, ada 10. Oke, jadi dari tingkatannya ada dan satu, itu nama dari sabuk hitam dan satu. Nah, sampai sabuk hitam dan 10. Tapi di Indonesia belum ada yang sampai dan 10 sih. Maksimal setahu saya sampai jam dan 6. Oke, selanjutnya kita mengenal 3 pilar karate. Jadi ada 3 pilar di karate, yaitu Kihon atau gerakan-gerakan dasar. Jadi itu dari gerakan dasar memukul gitu. Saya jelaskan lebih lanjutnya. Kihon, gerakan-gerakan dasar di karate. Lalu kata. Nah, kata ini gabungan dari gerakan-gerakan dasar yang lebih kompleks gitu loh. Jadi ada beberapa gerakan dasar itu dijadikan satu. Nah, itu namanya kata. Terus komite itu pertarungan, jadi tarung, fight antara, itu ada sendiri sama bergu, itu komite, jadi fight gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang Kihon atau gerakan dasar. Gerakan dasar di sini ada 4. Yang pertama Suki atau memukul, Geri tendangan, Dachi itu kuda-kuda, sama Uke itu tangkisan. Oke, Suki itu serangan.
memukul. Nah itu ada beberapa juga, jadi banyak memukul, misalnya memukul bagian perut, judang cuki namanya, terus kepala jodang cuki gitu. Terus ada tendangan. Tendangan di sini juga ada banyak, misalnya hisame, misalnya mawasi gitu. Terus di kuda-kuda itu juga banyak kuda-kuda sebenarnya di karate, tapi yang kita nanti akan pelajari mungkin tiga dulu, tiga gerakan dasar kuda-kuda. Terus ada uke, uke itu tangkisan, ada tangkisan bawah buat kaki, tangkisan uh, uchi uke keluar, tuh sutoke buat tendangan dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari ke pertemuan berikutnya. Oke, di kata itu ada dibagi menjadi dua. Oke, jadi ada kata dasar dan kata lanjut. Kata dasar itu 5 kata dasar itu yang wajib dipahami untuk kelas-kelas sabuk yang akan datang. Jadi Hayan Sondan itu kata 1, Nidan kata 2, Sandan 3, Yondan itu kata 4, dan Hayan Godan itu kata 5. Terus di kata lanjut ini sebenarnya ada banyak sekali, bukan hanya 5 tapi banyak. Di sini saya akan mencontohkan 5 ini aja, tapi masih banyak sekali kata-kata lanjut yang ada. Nah, itu ada Teki Sodan, Hasadai, Kankuso, NP, Unsu, Kujusyoso, dan lain-lain. Itu banyak sekali kata lanjut. Terus kita akan komite. Nah, komite di sini waktu tandingnya itu 2-3 menit tergantung kelasnya. Kalau misalkan di kelas junior itu 2 menit, kalau senior itu 3 menit. Nah, di situ 2 menit sampai 3 menit bertanding itu kan mengumpulkan skor. Nah, cara mengumpulkan skor di sini ada 3 kategori. Ipon itu skor 1, terus Basari itu 2, sama Yuko itu 3. Nah, Ipon itu biasanya ketika kita memukul lawan terkena sasaran itu dapat nilai Ipon. Basari itu untuk tendangan di bagian badan, oke, punggung atau dada gitu, dapat basari. Nah, sebagai contoh ini di gambar, nah ini kan poin ini yang merah atau AK, nah ini poin, jadi dapat basari, contoh dari basari. Sama Yuko itu bisa dari tendangan yang mengarah ke lawan di kepala, itu mendapatkan skor Yuko. Terus juga bantingan, nah, ada bantingan juga, itu di skornya Yuko atau 3 poin. Nah, untuk menang itu caranya di waktu 2-3 menit ini kita memiliki keunggulan poin 8 poin. Jadi misalkan 0-8, nah itu kita menang, atau 1-9 itu menang. Tapi jarang pertandingan yang mendapatkan skor sampai 0-8 atau gitu, kecuali di tingkat-tingkat yang mungkin kabupaten gitu, provinsi masih ada. Tapi kalau yang atas biasanya selisihnya cuma dikit-dikit. Nah, pelanggaran di karate ada 4 kali maksimal. Jadi kalau sudah 4 kali pelanggaran itu artinya sudah keluar atau didiskualifikasi. Terus kita, oke, terima kasih karena sudah mau pembelajaran ini. Cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan teman-teman yang mau bertanya.
Oke, silahkan Mas Katon. Oke, oke. Oke, terima kasih Mas Katon. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mas Katon. Nah, ini caranya itu dengan mengikuti latihan. Yang pertama kita harus latihan karena dengan latihan kita akan menambah ilmunya. Nah, itu. Terus kalau sudah latihan nanti akan ada yang namanya ujian sabuk. Biasanya diselenggarakan setahun 2 kali, di akhir tahun dan pertengahan tahun, atau awal tahun dan pertengahan tahun. Itu 2 kali di 1 tahun itu. Nah, itu nanti dari persetujuan guru, setiap guru atau senpai. Nah, itu kamu boleh ikut ujian enggak, itu nanti tergantung dari senpainya membolehkan kita untuk ujian enggak. Misalkan boleh nih Mas Katon ujian sapu putih. Nah, itu materinya adalah gerakan-gerakan dasar yang tadi kita sebutkan tadi. Itu yang dasar-dasar dulu. Terus nanti ada di kata. Nah, gerakan kata kan tadi ada 5 ya. Nah, ini untuk sabuk putih kita harus mempelajari kata 1 dan kata 2 untuk ke sabuk kuning. Tuh, nanti ke sabuk kuning akan meningkat lagi. Sabuk kuning itu gerakannya lebih banyak, terus gerakan dasarnya lebih banyak, terus katanya 1, 2, 3. Untuk oranye itu 1, 2, 3, 4. Untuk hijau 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk biru, nah biru ini kita sudah memasuki untuk mulai mengenal kata lanjut. Jadi nanti diajarkan kata 1, 2, 3, 4, 5 dan tekisodan. Nah, sebenarnya tekisodan ini kata lanjut yang sederhana gitu, jadi tidak terlalu banyak gerakan tuh. Terus biasanya juga kata biru ini udah diajarkan basadai, itu kata lanjut juga untuk ujiannya. Nah, sedangkan sabuk coklat nanti kan, sabuk coklat itu 4 sampai 6 kali ujiannya. Nah, itu katanya 1, 2, 3, 4, 5 wajib harus hafal. Gerakan dasarnya akan lebih banyak dan ada komite juga. Nah, komite ini awal ada komite semuanya ada, cuman komite bener-bener komite itu di sabuk biru. Jadi sabuk biru itu nanti komitenya biru melawan sabuk biru. Nah, di sabuk coklat itu komitenya coklat dengan coklat dan coklat dengan hitam. Jadi 2 kali komite. Nah, sedangkan di katanya itu 1 sampai 5 tadi itu wajib. Tekisodan, gerakan kata lanjut yang dasar, terus nanti ada basadai dan 1 kata pilihan. Jadi kata sabuk coklat ini mereka memiliki pilihan untuk main kata apa gitu. Nah, di sabuk coklat mau ke sabuk hitam ini nanti ujiannya lebih berat lagi. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari coklat, cuman dia lebih berat lagi karena nanti akan ujiannya 3 hari 2 malam, sedangkan yang lainnya biasanya 1 hari gitu. Di coklat sampai ke hitam ini 3 hari 2 malam. Itu aja. Sudah menjawab Mas Katon? Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Cukup ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Bapak banyak kesalahan karena sibuk, jadi saya harus di pertemuan awal ini kita Zoom ya teman-teman ya. Maaf ya, nggak apa-apa, tapi besok semoga bisa untuk luring karena
kita harus luring gitu guys. Nah, cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Mas Asri, jangan tidur Mas Asri. Ya, makasih.